Remaja 16 tahun aniaya ayah kandung dengan pisau hingga meninggal. Seorang anak berusia 16 tahun menusuk ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Kasus tersebut dipicu sakit hati terhadap korban yang disebut kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu pelaku serta bersikap kasar kepada anak. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cep Wildan mengungkapkan peristiwa itu terjadi di perumahan Dinas Peruri, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, pada Rabu, 28 Januari 2026, dini hari. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian lalu membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan penanganan. Kami juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, kata dia. Wildan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, terdapat dugaan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialami ibu dan anak dalam keluarga tersebut. Motif sementara yang kami dalami mengarah pada adanya tekanan psikis yang dialami anak. Dugaan awal, korban kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta bersikap kasar terhadap anak, kata Ibda Cep Wildan, Rabu, 28 Januari 2026. Kronologi penusukan usai mimpi buruk. Wildan menjelaskan dari hasil pemeriksaan peristiwa penusukan sendiri terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk yang melibatkan ayah dan ibunya. Dalam kondisi emosi dan ketakutan, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dapur dan mendatangi kamar korban yang sedang tertidur. Korban mengalami luka serius di bagian wajah, leher, dada, hingga kaki. Meski sempat keluar kamar untuk meminta pertolongan, korban akhirnya terjatuh di depan rumah sebelum dilarikan ke RS Primaya Karawang untuk mendapatkan perawatan medis. Penanganan menggunakan sistem peradilan anak. Sementara itu, terduga pelaku diamankan warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa pisau dapur serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Wildan menambahkan, karena pelaku masih berstatus anak, penanganan perkara akan melibatkan Balai Pemasyarakatan, Bapas, pendamping hukum, serta psikolog untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Kami mengedepankan pendekatan yang humanis dan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Proses hukum tetap berjalan, namun aspek perlindungan dan pendampingan menjadi perhatian utama, ujarnya. Sementara itu, Tribun Jabar telah berusaha mencoba untuk ke TKP di kawasan rumah dinas perusahaan Peruri. Namun sayangnya, tidak mendapatkan izin dari petugas keamanan perumahan dengan alasan duka dan masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Mohon maaf ya Pak, belum bisa, karena memang masih berduka dan juga masih penyelidikan dari kepolisian. Mohon pengertiannya, kata salah satu petugas. Berikut adalah 10 fakta mengenai kasus penusukan ayah kandung oleh anak di bawah umur di Karawang. 1. Identitas pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus tragis ini adalah seorang remaja laki-laki yang masih berusia 16 tahun. Statusnya sebagai anak di bawah umur membuat identitasnya dilindungi dan penanganannya menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Korban merupakan ayah kandung dari pelaku sendiri yang tinggal dalam satu rumah. Hubungan darah yang sangat dekat ini membuat peristiwa penusukan tersebut menjadi guncangan besar bagi pihak keluarga dan masyarakat sekitar. 2. Lokasi dan waktu kejadian. Tragedi berdarah ini terjadi di lingkungan perumahan Dinas Peruri, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Lokasi yang merupakan area perumahan dinas tersebut biasanya dikenal tenang dan terjaga keamanannya. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu dini hari, 28 Januari 2026, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Penusukan dilakukan saat sebagian besar penghuni perumahan masih terlelap, sehingga suasana saat itu sangat sunyi sebelum akhirnya pecah oleh keributan. 3. Motif dendam akibat KDRT. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, motif utama aksi nekat remaja ini dipicu oleh rasa sakit hati yang mendalam. Pelaku diduga tidak tahan melihat perilaku ayahnya yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap ibunya. Selain membela sang ibu, pelaku juga merasa tertekan karena korban sering bersikap kasar secara verbal maupun fisik kepadanya. Akumulasi rasa trauma dan tekanan psikis selama bertahun-tahun diduga menjadi bom waktu yang memicu aksi kekerasan tersebut. 4. Pemicu mimpi buruk sebelum beraksi. Fakta unik yang terungkap dari pemeriksaan adalah adanya pemicu psikologis sesaat sebelum penusukan. Pelaku dilaporkan terbangun secara mendadak pada dini hari setelah mengalami mimpi buruk yang melibatkan konflik antara ayah dan ibunya. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil dan dicekam ketakutan akibat mimpi tersebut, pelaku langsung menuju dapur.
Ia mengambil sebilah pisau dapur dengan niat yang sudah bulat untuk mengakhiri penderitaan keluarganya malam itu juga. 5 serangan saat korban tertidur. Pelaku melakukan penyerangan saat sang ayah sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Kondisi korban yang tidak siap membuat pelaku dengan mudah melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan senjata tajam. Ketiadaan perlawanan di awal serangan mengakibatkan luka yang diderita korban sangat fatal. Hal ini menunjukkan betapa besar kemarahan yang tersimpan dalam diri pelaku hingga ia berani mendatangi kamar ayahnya dalam kegelapan malam. 6. Luka serius di berbagai bagian tubuh. Akibat serangan pisau dapur tersebut, korban mengalami luka tusuk yang sangat serius di beberapa titik vital. Tim medis mencatat luka-luka tersebut terdapat di bagian wajah, leher, dada, hingga kaki korban. Banyaknya titik luka menunjukkan adanya serangan yang membabi buta dari sang anak. Luka di bagian dada dan leher disinyalir menjadi penyebab utama yang mempercepat menurunnya kondisi kesehatan korban hingga akhirnya merenggut nyawanya. 7. Upaya korban meminta pertolongan. Meski terluka parah, korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari kamar untuk meminta pertolongan. Korban berupaya mencari bantuan agar bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun, karena kehilangan banyak darah, korban akhirnya terjatuh lemas di depan rumahnya sebelum warga datang membantu. Momen jatuh pingsannya korban di area terbuka perumahan tersebut memicu perhatian warga yang kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. 8. Korban meninggal di rumah sakit. Warga segera melarikan korban ke RS Primaya Karawang untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Tim dokter di rumah sakit telah berupaya maksimal untuk menutup luka dan menyelamatkan nyawa korban. Sayangnya, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan intensif. Luka-luka yang terlalu dalam dan pendarahan hebat membuat kondisi tubuh korban tidak mampu lagi bertahan. 9. Pengamanan barang bukti dan pelaku. Pihak kepolisian dari Polres Karawang yang datang ke TKP langsung mengamankan sejumlah barang bukti penting. Salah satu barang bukti utama adalah sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa ayahnya. Terduga pelaku sendiri awalnya diamankan oleh warga sekitar perumahan sebelum diserahkan ke polisi. Saat ini, remaja tersebut berada dalam pengawasan pihak berwajib untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 10. Penanganan sistem peradilan anak. Karena pelaku masih berusia 16 tahun, Polres Karawang menerapkan sistem peradilan pidana anak, SPPA. Proses hukum akan melibatkan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan, Bapas, pengacara, serta psikolog anak. Polisi menekankan pendekatan humanis agar hak-hak pelaku sebagai anak tetap terpenuhi meskipun terlibat kasus berat. Aspek perlindungan psikologis menjadi perhatian utama mengingat latar belakang trauma KDRT yang diduga dialami pelaku selama ini.